Halo guys, balik lagi di channel gua Our Hobbies. Nah, kali ini gua lagi santai-santai malam nih sambil ditemani kopi. Ini kopi mau nggak? Ayo Gong, Bagong, Bagong mau ngopi? Oh mau dia bos, mau ngopi juga nih. Bosku udah pada ngopi belum tuh? Waduh, ikan 40 cm kalau sekali ngosrek itu bisa buat bersihin tank bos. Bener, tuh langsung ngebul tuh, langsung ngebul tuh. Nah oke, di video kali ini gue mau ngebahas soal kesalahan-kesalahan apa aja ya. Menurut gue ini kesalahan dan mungkin kekeliruan kali ya lebih tepatnya. Itu apa namanya, yang sering Goblok! di inilah di apa namanya dialamin atau misalnya dialamin sama keepers pemula gitu ya, para keepers pemula. Gue juga masih pemula gitu, dan ini adalah sebagiannya adalah pengalaman pribadi gue gitu. Nah ini gue mau ngebahas apa namanya kesalahan pertama tanpa basa-basi ya. Yang pertama adalah ikan pengennya adalah buru-buru settle, pengen cepet settle. Siapa sih nggak pengen ikannya cepet settle? Nah balik lagi ke gue ke apa namanya, ke soal settle ikan nyaman atau enggak. Nah kalau orang banyak yang bilang yang penting kenyamanan ikan nomor satu. Nah gimana sih caranya bikin ikan nyaman? Bikin ikan nyaman itu sama aja kayak orang bos. Jadi semakin sering lo gangguin, apalagi ikan baru cemplungin dalam tank masih kaget air, kaget pH, kaget lingkungan baru, apalagi langsung kasih lampu segala macam, lo mainin, lo kasih kaca, lo gedor-gedor, waduh bos, stres bos. Sabar. Kalau menurut gue tips paling ampuh adalah ketika lo baru beli ikan adalah yang paling pertama, ini yang pertama lo catat ya. Yang pertama adalah lo siapin dulu air sama tanknya. Kalau bisa udah lo endepin, lo kasih sirkulasi air boleh, nggak juga nggak masalah. Lo endepin itu minimal 2 hari. Kalau 1 hari rasanya kayaknya tergantung dari kualitas air masing-masing di tempat lo. 2 hari itu udah paling aman menurut gua. Endepin air. Oke. Nah, kalau ikan lo datang udah lo endepin, udah siap tanknya, lo cemplungin. Udah dicemplungin, ikan lo masih stres juga, kasih daun ketapang. Biarin aja dulu bos, jangan diganggu-ganggu dulu gitu. Gelapin, jangan pakai lampu. Nah itu biasanya sehari 2 hari ikan lo udah mau apa namanya, udah mau aktif tuh, udah mulai mau aktif. Tapi ketika misalnya oh pas gue deketin ikannya mojok lagi bang, itu memang nggak masalah. Tapi yang penting kalau misalnya nggak ada orang dia udah mau aktif, berarti tandanya dia udah nyaman sama tempatnya. Itu salah satu triknya gitu ya. Nah kalau misalnya ikan lu datangin tiba-tiba dia mojok lagi, itu menurut gue itu masalah beda lagi, bukan masalah nyaman gak nyaman, itu masalah mental. Nah masalah mental juga disupport sama kenyamanan si ikan. Kalau si ikannya nyaman, itu mentalnya bakal kebentuk secara otomatis menurut gue ya. Nah tinggal lo latih gimana caranya lo godain pakai tangan, pakai apa namanya, pakai pakan gitu ya, kanan kiri kanan kiri. Nah itu yang penting adalah sabar. Lu ngakuinnya jangan ekstrim, jangan lu kasih kaca, lu gedor-gedor, apalagi lu pengen banget cepet mangap-mangap. Aduh, menurut gua mangap-mangap juga nggak indah-indah banget sih menurut gua ya. Ini menurut gua ikan lo indah tuh kayak gini tuh, lagi gemulai kanan kiri tapi warnanya stabil, barnya stabil tuh enak bos dilihat sambil ngopi. Aduh sedep, percaya deh sama gue. Kemudian yang kedua adalah ikan tanknya kegedean. Jadi luas tank sama panjang badan ikan itu kayak udah kayak ibaratnya gini. Ikan 20 cm lu kasih ke tank yang 100 cm gitu ya, 1 meter. Boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Tapi biasanya ikannya nggak terlalu agresif, tergantung dari ikannya juga ya. Kalau udah di keep lama dan mentalnya udah ada, biasanya santai aja itu ikan. Tapi kalau ikan baru lu kasih tank kegedean, menurut gue itu bisa lama lah ngebentukin mental atau nyamannya si ikan. Jadi menurut gue kasih yang pas dulu aja gitu, kasih yang pas dulu. Kalau memang lo adanya itu ya nggak masalah, tapi lo mesti sabar. Intinya sabar ya, balik lagi ke sabar, karena treatment sabar itu paling ampuh buat Cana Maru. Jadi kalau nggak bisa nerapin treatment sabar, mendingan lo ganti ikan ganti peliharaan yang lain. Nah kemudian yang kedua adalah karena ikan baru nih, biasanya pemula nih ya kan, pemula ini ikan baru. Gue juga dulu gitu, ikan baru gue punya, gue baru banget punya Cana Maru nih. Waduh gue seneng banget nih, apalagi sambil ngeliatin Instagram ikan orang tuh cakep-cakep gitu kan. Waduh gue tongkrongin ikan jadi gue ditongkrongin terus bos di depan tank. Ikan lagi adaptasi lu tongkrongin, kadang-kadang lu godain, kadang lu ketok-ketok, kadang-kadang lu kasih jari segala macam. Iya kalau misalnya ikannya bakal ngerespon, tapi kalau misalnya nggak ngerespon, lama-lama ibaratnya dia makin takut. Jadi biarin aja bos gitu.
kalau ikan baru itu ya lu biarin aja dulu diadaptasi sehari 2 hari gitu, santai, nggak usah cepet-cepet lu pengen mainin si ikan buat mentalnya ada kayak gini, santai aja gitu. Melihara cana maru kan lu kan bukan sehari 2 hari kan, kecuali lu dikejar setoran pengen jualan gitu kan, nah itu terserah deh lu mau jungkir balik kayak gimana treatmentnya. Tapi menurut gua kalau untuk para hobi, para kiper memang lu hobi, ya udah sabar aja gitu, nggak usah, karena rumput tetangga pasti lebih indah bos. Rumput tetangga pasti lebih bagus daripada rumput sendiri. Jadi ikan orang yang dipajang itu pasti yang bagus-bagusnya kan, nggak mungkin dong ikan mager lo foto di Instagram, wah ikan gue keren banget nih gitu kan, mager nih gitu kan, aduh itu nggak mungkin bos. Pasti yang ikan yang dipajang tuh yang udah bagus mentalnya, yang udah dikip lama atau udah segala macam lah intinya gitu ya bos ya. Nah kemudian yang keempat adalah ini nih godaan nih, gue juga ngalamin dulu pertama kali punya cana maru. Setiap gue nongkrong di depan tank kayak gini nih, gue boro-boro mainin bentar, hawanya pengen ngasih makan, mainin bentar, hawanya pengen ngasih makan, karena emang ngelihat ini ikan makan itu enak bos, nikmat, ada kenikmatan tersendiri ngeliat ini ikan makan, ikan predator makan tuh sumpah. Apalagi makannya pakan hidup ya, ikan udang yang hidup gitu, yang bisa jalan-jalan, yang dia lari-lari, apa namanya, karena sifatnya alaminya dia sebagai ikan predator itu keluar, dan itu enak banget buat dilihat untuk para pecinta ikan predator ya. Nah itu akibat buruknya apaan? Ikan lo bakal kegemukan. Nanti udah kegemukan lo tanya lagi, bang gimana cara ngurusin badan? Balik lagi bos, minum obat pelangsing. Itu iklan-iklan di Instagram banyak, tinggal pesan aja, lo kasih ikan lo, otomatis gue jamin 100% mati. Atau gini misalnya, oke bercanda ya bos ya, biar nggak garing gitu kan. Nah buat karena ikan kalau udah gemuk ya, ikan kalau udah gemuk itu buat ngurusin itu butuh waktu bos, nggak seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Dan nggak serta merta ibaratnya ini ikan yang tadi biasanya makan teratur gitu, tiba-tiba lu puasain gitu kan. Apalagi puasanya lu ekstrim gitu, seminggu nggak lu kasih makan, 3 hari lu nggak kasih makan. Iya kalau 3 hari kuat. Kalau ikan lu cuma sehari kuat puasanya cuma sehari, terus hari kedua dia stres, gigit ekor, repot lagi kan bos. Nanti nanya lagi gimana cara nembuhin ekor panjang gitu kan, biar ekornya balik seperti semula, ini bisa tumbuh lagi nggak ya gitu. Nah mendingan lo hindarin deh yang hal-hal kayak gitu ya. Jadi kasih makan secukupnya sehari sekali, sisanya kalau memang lo mainin, lo mesti tahan godaan untuk nggak ngasih makan tuh. Jadi jangan tiap nongkrong, oh karena sayang sama ikannya kasih makan, kecuali memang lo memang pengen ikan lo emang gemuk gitu, memang pengen lo gemukin, itu bebas, boleh lo puspakan gitu ya bos. Kemudian apa namanya, nah ini soal pembentukan mental nih. Biasanya kan ngeliatin ikan orang dikasih tangan flaring, dikasih kaca flaring tuh. Nih ini lumayan nih ikan, ini ikannya udah lumayan barbar lah intinya. Digigit dia udah nggak lucu lagi nih, sakit bos, nancep giginya, dikoyak-koyak tangan lu, duh perih pedih. Nah ini soal mental ya, ini baru misalnya gini, ikan nih udah ngerespon tangan gitu kan, respon tangan, tapi mungkin belum selincah ini ya, maksudnya baru apa namanya, lo kasih tangan dia ngikutinnya baru lambat gitu ya, baru ibaratnya belum agresif banget lah ikan. Terus lu udah sering banget godain pakai kaca gitu kan, pakai kaca. Nah menurut gua kaca ini ada minusnya juga gitu, karena banyak banget kasus ikan cana maru malah dikacain cupu, malah jadi kuncup. Tuh banyak juga tuh pertanyaan soal tuh, oh ikan saya dikacain malah kuncup ya bang, bukannya ini. Nah itu karena mentalnya belum stabil, lu udah sering banget godain si ikan. Atau lu misalnya cara ngelatih mental itu nggak sehari 2 hari, dan nggak dalam 1 hari lu latih terus selama 24 jam bahkan 18 jam gitu. Anak kecil lu suruh belajar 24 jam juga jengah bos, gerak, harus ada mainnya juga, biarin dia main dulu ya kan, santai aja lu liatin, lu nikmatin gitu kan. Kalau lu nggak mau ikan lu stres ya sabar, treatmentnya tuh pelan-pelan aja, pakai karet dulu seolah-olah, atau nggak pakai pakan lo goda-godain, tapi nggak usah dikasih makan gitu. Jadi udah mentang-mentang lo godain pakai pakan, lu langsung cemplungin, godain lagi pakai pakan nih karena bagus nih, mau nih godain lagi pakai pakan, cemplungin lagi, makan lagi, kegendutan, kekenyangan lagi, ntar gendut lagi gitu ya bos ya. Jadi sabar, harus tahan godaan tuh. Tapi emang tuh berat tuh godaan, tahan godaan untuk nggak ngasih makan tuh berat tuh, beneran deh, gue ngalamin itu berat. Kemudian yang hal berikutnya adalah keseringan ganti air. Oh gue pengen ngelihat tank gue tuh selalu bersih. Lu udah nggak pakai filter, terus lu ganti air misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Menurut gue keseringan bos itu. Ikan baru nyaman dikit sama pH-nya,
atau sama airnya, udah lo ganti pH baru, air baru gitu, belum tentu ikan nyaman, yang ada ikannya stres. Nah itu lo hindarin ya. Kalau memang lo pengen airnya bersih, menurut gue saran gue adalah kasih filter kayak gini nih. Kasih filter talang boleh, kasih filter yang box di atas itu juga boleh. Yang penting kasih aliran air biar dia ada sirkulasinya. Mau 24 jam boleh, kalau gue biasanya ini 24 jam ya, nonstop ya. Terus mau misalnya dalam waktu lu nyalain 2 jam 3 jam aja, yang penting kesedot dulu kotorannya, nggak masalah. Yang penting adalah jangan sering-sering ganti air. Nah kemudian lawannya juga, jangan kelamaan juga lu ganti air. Jangan udah numpuk tokai-tokainya udah banyak di bawah, udah jadi lumut, udah jadi ini segala macam, apalagi lu taruhnya outdoor. Ya Allah, kasihan bos ikan. Walaupun sesuai alamnya dia juga nggak masalah. Kalau misalnya ikan lu kuat, kalau ikan lu nggak kuat, amoniaknya ada ngebom di sini nih, ibaratnya ikan lu boro-boro kuat, nanti ujung-ujungnya jamur, sakit, velvet gitu kan. Nah itu lu hindarin deh, mendingan gitu ya. Kemudian nah ini nih, ada persepsi salah nih soal ngebagusin anatomi pakai pakan. Kayak misalnya mau gondrongin fin, mau ngerapihin bar, mau nebelin bar. Menurut gue masih belum masuk logikanya gitu ya. Kalau misalnya gondrongin fin, menurut gue ya bakatnya si ikan gondrong ya gondrong. Nanti kalaupun misalnya kecilnya nggak gondrong tiba-tiba jadi gondrong, itu bisa juga gitu. Tapi bukan karena dipus pakai pakan gitu. Begitupun juga misalnya barnya rapi, biar barnya rapi pakai pakan apa ya, atau pakai treatment apa ya. Menurut gue bar kalau memang dasar bakatnya memang udah acak-acakan, nggak mungkin tiba-tiba bisa rapi. Dari 1000 mungkin satu yang kayak begitu tuh, mukjizat itu bos namanya. Kalau menurut gua ya, itu jadi kadang-kadang kalau ada muncul pertanyaan kayak gitu tuh gue sering senyum-senyum sendiri aja gitu. Bukan berarti ngeledek ya bos ya, tapi lebih ke arah harapan lu terlalu besar bos sama si ikan ini gitu loh. Jadi kasihan ikan yang terlalu push macem-macem. Iya kalau kuat, kalau enggak stres bos. Yang keepersnya stres, ikannya juga stres. Jadi sabar aja bos. Jadi kalau misalnya lu memang pengennya bagus, ya lu cari yang kecilnya itu barnya memang udah tebal tuh, tegas. Terus lu lihat memang bentuknya simetris atau sama atau rapi. Nah udah gitu aja kuncinya, itu paling gampang deh gitu kan. Nanti kedepannya juga insya Allah dia bakal begitu-begitu aja tuh gitu. Nah kemudian ini yang terakhir ya bos ya. Ini soal ngeliatin ikan nih, entah cana maru. Biasanya kan yang aurantila yang lebih barbar ya itu, sampai mangap-mangap gitu kan. Nah lu pengen ikan lu mangap-mangap kayak apa namanya, kan banyak banget tuh yang bikin video YouTube tips ikan mangap-mangap, dijamin mangap-mangap gitu. Atau ada apa namanya, pakan tertentu yang bisa bikin mangap-mangap. Ya Allah bosku, emang itu pakan mengandung obat perangsang atau misalnya yang mengandung Viagra atau gimana, tiba-tiba dia jadi birahi, jadi mangap-mangap gitu, jadi galak atau jadi apa? Enggak bos, enggak gitu cara kerjanya. Ikan mangap-mangap itu ya menurut gua adalah rezeki, karena menurut gua dari 10 ikan yang mangap-mangap itu paling 2, paling 3 dari 10 ikan ya, dari 100 paling 20, 30 yang mangap-mangap. Itu tergantung lagi dari keepersnya, pinter nggak, bisa nggak ngebentukin mental si ikan gitu. Nah balik lagi, kalau untuk ngebentukin mental si ikan itu nggak proses instan, apalagi ikan lo apa namanya, lo berangkat dari ikan sakit, atau lo berangkat dari ikan mager, atau dari ikan ombyokan gitu kan. Ya kalau lo belinya dari keepers yang memang udah ada mentalnya, itu jauh lebih bagus, jauh lebih cepet lo ngebentukin mental, tinggal lo nerusin aja gitu. Tapi kalau misalnya yang dari mager kayak gitu, lo mau ngebentukin mentalnya lo nggak sabar, kaca akuarium lah digedor-gedor. Menurut gua nggak ada estetiknya amat gitu kaca akuarium digedor-gedor, yang ada pecah kaca lu. Iya kalau misalnya lu kaca akuarium lu kuat, kalau lu pakainya cuma 5 mm gitu, lu kaca 5 mili lu gedor-gedor gitu kan, iya sehari lu gedor nggak masalah, 2 hari nggak masalah, seminggu sebulan lu gedor-gedor kacanya pecah, tiba-tiba nangis bos, beli akuarium lagi gitu kan. Jadi ikan santai aja kayak gini maininnya gitu, nggak perlu dia dipaksa untuk mangap-mangap, kasihan bos. Biarin dia mentalnya kebentuk dengan sendirinya. Kalau tiba-tiba misalnya lu godain dia mangap-mangap nih kayak gini, ini kan mau gigit kaca nih, digigit kaca aja nih lumayan, ini gue cuma begini-giniin doang nih. Kadang-kadang gue diemin gini aja digigit kacanya, ini nggak mau nih, udah kecapean kali dari tadi nih dengerin gue ngoceh nih ikan nih. Gue jadiin bahan buat review video ya gitu ya bos ya. Itu adalah salah satu mungkin hal-hal yang perlu dihindari lah. Gue nggak bisa bilang itu kesalahan juga, enggak ya, wajar kalau misalnya pemula baru nggak tahu ya begitu. Itu gue berbagi pengalaman aja, bukan menggurui.
bukan bermaksud jadi lu boleh pakai saran dari gua juga enggak, juga nggak masalah, lu boleh percaya juga enggak, atau lu misalnya punya patokan karena gua patokan gua pokoknya kiper senior yang ini nih, nggak masalah bos, monggo, santuy. Jadi kurangin ngeluh, banyakin santuy, itu kalau kata kamar ikan. Oke, sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jadi ini cuma buat bercandaan aja bos ya, biar nggak garing, jadi biar supaya segar, biar lo tambah semangat juga nih ngeprogres si Canamarunya ini. Intinya progres treatment itu menurut gua sama dengan dirawat. Oke bos, treatment atau progres itu menurut gua sama dengan dirawat, bukan dipush. Jadi ikan jangan dipush-push sesuai dengan keinginan kita, biarin dia bertumbuh dengan sesuai dengan bakat yang dia bawa gitu. Kita cuman tugas kita adalah melihara dia, kasih makan sama ngejaga dia tetap hidup, dan biarin dia tumbuh dengan bakatnya dia masing-masing gitu ya bos ya. Itu pesan dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Semangat progres bosku.